Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe Car TV. Sebelumnya kita bertemu di channel Kobe Car Bengkulu, tapi sekarang kita sudah pindah ke channel Kobe Car TV. Selamat datang dan selamat bergabung yang baru bergabung. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk mengetahui info-info menarik tentang seputaran otomotif ya. Ya, jadi tepat 7 bulan yang lalu kita mengambil Vios ini ya, Vios taksi ini. Itu tepatnya Desember awal saya ngambil ini, kemudian sekarang sudah Juni akhir ya. Berarti udah 7 bulan. Kita hitungnya dari Desember karena awal Desember ya. Kecuali saya ngambilnya dari akhir Desember, baru kita hitungnya dari Januari. Nah, karena ini udah awal dengan akhir, jadi ini terhitung 7 bulan. Ya, kurang lebih 7 bulan ya, 6 atau 7 bulan. Nah, setelah itu bagaimana mobil ini setelah 7 bulan saya ngambilnya ya. Jadi ini mobil ini kemarin saya ambil bahan ya. Ya, kalau masalah kendala itu maklum, ada kendala. Ya, tapi masih bisa diatasi ya. Yang mana kendala-kendalanya sudah saya upload semua di channel Kobe Car TV ini ya. Yang mana kemarin kipas radiatornya, itu bukan kipasnya tapi dinamo kipas radiatornya yang enggak arangnya habis ya. Akhirnya udah bisa, sampai sekarang masih bagus. Dan mungkin teman-teman bilang, wah palingan mobil ini nggak pernah jalan. Salah, mobil ini aktif sekali jalan. Jadi mobil ini nggak diam-diam atau dibungkus-bungkus saja gitu ya. Mobil ini aktif berjalan keluar kota maupun dalam kota ya. Jalannya juga jauh-jauh, nggak dekat-dekat ya. Kadang seharian mobil ini nggak mati mesinnya, hidup terus ya. Jadi untuk kendala yang sudah kita alami seperti yang sudah saya upload itu ya, kipas radiator ya, kayaknya itu aja sih kendalanya. Kalau masalah-masalah lain nggak ada sih, alhamdulillah. Mungkin kebetulan juga mungkin saya dapat bahan yang bagus ya, akhirnya ya gini ya, nggak begitu banyak masalah ya, syukurnya. Dan kemudian ini mobil ini saya cat itu awal Januari, selesainya itu Februari awal ya. Nah, untuk catnya ini saya bilang alhamdulillah bagus ya, karena tidak ada kecacatan ataupun pudar ya. Karena memang dasarnya mobil ini putih, kemudian saya lampis lagi putih, jadi ketahanannya itu lebih tahan daripada saya mengganti warna lain. Makanya saya berat untuk mengganti warna lain. Yang pertama, kenapa saya tidak mengganti warna lain? Yang pertama, pengurusan suratnya otomatis akan ribet lagi ya, kita buat ganti warna ya. Walaupun cuman hanya bilang ganti warna, cuman kan ribet gitu ya. Kemudian saya takutnya nanti kalau cat yang sebelumnya putih kemudian diganti warna lain ya, warna biru, merah, hijau dan lain-lain, takutnya nanti nggak bagus kalau misalnya kita ngecat di tempat cat yang ecek-ecek ya. Nah, jadi lebih baik saya ambil simpelnya aja dan lebih hemat. Saya cat lagi mobil ini,
saya lapis lagi dengan warna yang aslinya dari saya ambil ya, dari bahannya warna putih, saya cat warna putih lagi ya. Nih kalau kalian mau lihat warna catnya, ini saya nggak punya garasi ya, saya nggak punya garasi, garasinya hanya payung aja, maksudnya nggak garasi tertutup ya. Cuman untuk meneduh aja. Ini garasi saya di sini nih guys, tuh seperti mobil itulah kira-kira saya naruhnya mobilnya. Jadi nggak terpayung, nggak tertutup kiri kanan. Jadi ini baru 3 hari dicat, bisa jadi baru 3 hari dicuci dia langsung kotor lagi biasanya ya. Paling 3 hari, kadang 2 hari udah kotor lagi, tergantung kondisi cuaca ya. Kalau hujan itu biasanya lebih cepat. Nah, jadi kalau misalkan Anda berpikir mobil ini tahan karena di dalam garasi jarang dipakai, salah ya. Jadi mobil ini mobil aktif berjalan, kemudian mobil ini juga tempatnya nggak terlalu nyaman saya bilang, karena garasinya nggak tertutup ya, hanya dipayungi atap saja supaya dia tidak kehujanan. Tapi tempias atau percikan air dari luar itu tetap kena, makanya mobil ini kotor terus. Apalagi ini di tempat saya pinggir jalan, debu ini cepat sekali guys. Kadang pagi saya cuci, nah, nanti besok atau nanti sore itu udah mulai berdebu lagi ya. Oke, kita akan lihat catnya dari dekat. Ini saya pakai kamera HP. Kalau pakai kamera DSLR ataupun mirrorless ini lebih jelas, cuman mirrorless saya lagi ya baterainya habis. Nah, ini saya pakai HP tuh, terlihat ya, masih mengkilat, Kalau gores-goresan itu sebenarnya tergantung Anda, cara pemakaian Anda ya. Saya alhamdulillah karena di dusun nggak pula banyak mobil, jarang macet ya, akhirnya kalau bisa jaga ya jaga gitu ya. Tapi kalau sering parkir di pasar ataupun di tempat keramaian ya bisa saja. Mobil ini juga sering ke kota ya. Dan bahkan saya belum ada ganti oli kemudian ganti ban dari saya ngambil mobil ini, belum ada bermasalah. Padahal ini mobil ini aktif berpergian, paling enggak tuh sebulan 2 kali lah ke luar kota. Kalau keluar rumah ya hampir tiap hari sih, hampir tiap hari keluar mobil ini ya. Tapi untuk oli ini belum pernah saya ganti dari saya ambil, karena pada saya diambil kan dia udah ganti oli ya. Jadi sebenarnya ini udah masanya ganti oli, cuma belum kesempatan ya. Mungkin dalam bulan ini akan kita ganti olinya ya. Bagaimana akan kita lihat perkembangan olinya. Oke, lanjut tuh ya. Ini saya bermasalah di spionnya mau saya ganti yang retract rencana supaya lebih bagus lagi. Ini spionnya hampir nggak bisa berfungsi gitu ya, jadi nggak begitu kelihatan. Aduh, ini kuncinya saya di dalam pula. Ini untuk listriknya semuanya alhamdulillah aman ya. Semuanya aman. Mobil ini bukan mobil tidur, tapi mobil yang berjalan terus. Ngangkut barang juga berat-berat lumayan ya, karena saya kebetulan punya toko alat-alat mobil, jadi otomatis bawa alat-alat mobil. Kadang ban mobil ya, kadang pelek, as roda truk ya, macam-macam lah yang dibawa mobil Vios ini. Jadi mobil ini saya bilang cukup tangguh, cuma ya susahnya di pedesaan ini ya gitu ya. Kadang lubang-lubang itu yang kasihan gitu sama banyak. Dan kaki-kakinya juga masih enak banget, belum ada yang bocor, belum ada yang geduk-geduk, itu enggak, masih empuk banget ya. Jadi kuncinya cara kita merawat dan bagaimana cara kita memfasilitasi mobil ini. Memfasilitasi maksudnya ya cat tuh jangan yang abal-abal gitu ya. Kemudian perawatan tuh ya jangan tanggung-tanggung ya, sekalian di Toyota. Saya ini kemarin pernah dibawa ke Toyota, cuman bukan ganti oli ya, karena
orang Toyota udah ngecek katanya, wah ini baru bolinya, nggak usah diganti dulu. Jadi ke Toyota kemarin ganti saringan AC ya, saringan AC. Kemudian mungkin Anda udah lihat videonya, kalau Anda udah lihat ya udah itulah kira-kira. Kemudian yang ke Toyota besar itu saya bagusin speedonya, karena speedo ini nggak jalan, tapi ini jalan ya, ini jalan juga ya, tetap jalan. Jadi speedo kilometernya nggak ada dirubah-rubah ataupun nggak dikurang-kurangin. Oke, kan kita lihat mesinnya ya. Mesinnya udah lama nggak saya cuci nih guys. Bahkan mobil ini belum pernah saya cuci ke steam. Tuh mesinnya, saya nyuci sendiri nih guys, nggak pernah saya nyuci ke steam. Ini mesinnya kemarin udah sekitar sebulan lalu saya cuci, jadi ini agak berdebu sedikit, cuma kan masih kelihatan dove-nya atau seperti mobil baru. Kalau mobil yang sudah sering terpakai atau mobil yang udah lama terjemur itu kan biasanya dia mengkilat-kilat ya, seperti ini kan, hitamnya mengkilat, bukan hitam dove itu kan agak buram gitu guys ya. Nah, jadi inilah kondisi mobil ini sekarang ya. Untuk mesin halus, nggak ada masalah ya. Untuk tenaga, wah jangan ditanya guys, tenaga ini masih di desa saya masih berani 140 120, kalau di tol saya 160 berani mobil ini. Pernah saya coba waktu itu, waktu pengambilan di tol. Oke, jadi untuk mobil ini tidak ada masalah. Bagi Anda yang masih ragu membeli mobil e-taxi, ya caranya jangan terlalu menghemat, jangan tanggung-tanggung ya. Kalau mau servis, langsung servis ke yang terpercaya seperti ke Toyota langsung ya, ataupun bengkel yang terpercaya dan olinya yang asli lah gitu. Jadi mobil itu terawat dengan bagus ya. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Kalau masalah cat pudar, nah itu biasanya kualitas cat aja ya. Kalau Anda ngecatnya yang harga murah ya otomatis cepat juga. Kalau Anda yang mahal ya otomatis kualitasnya pasti terjamin ya. Tapi jangan pula mahal-mahal ngecat tapi nggak terjamin. Nah itu kalau bisa diminta garansi lah gitu ya. Ini kalau untuk cat, alhamdulillah bagus, sampai sekarang ini masih mengkilat seperti mobil ya, mobil baru lah. Bilang mobil baru ya dia mobil second ya kan gitu. Yang jelas masih wah gitu ya, masih ganteng, masih tajam lah gitu ya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok akan kita buatkan video-video menarik lainnya tentang mobil ini dan mobil-mobil lainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.